Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu baik bagi kita, amin. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah kita mau taat. Dan firman Tuhan katakan barang siapa yang mengasihi Tuhan, ia melakukan firman Tuhan. Dan kita terus berjuang, dan perjuangan kita tidak sendiri. Tapi Roh Kudus memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti di rumah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh memberi waktu kami untuk kami datang kepadamu, untuk kami beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan Kau mengurapi, memberkati setiap kami, supaya kami mempunyai kekuatan baru, mendapat kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukannya. Oleh sebab itu kami perlu terus melekat kepadamu. Kami terus mencari wajah-Mu supaya kami mampu, supaya kami kuat. Oleh karena kuasa-Mu yang menyertai setiap kami. Setiap kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, hati kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon Tuhan bagi kami yang melayani, Kau memberkati mengurapi kami. Karena kami menyadari Tuhan bukan oleh kuat gagah kami, tetapi oleh karena Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Kau memberkati dan mengurapinya. Sehingga firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Sehingga firman-Mu yang berkuasa itu akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dalam perjalanan menuju tempat ini, kiranya Tuhan menyertai mereka hingga mereka boleh tiba dan bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah kami Tuhan terus haus akan-Mu. Seperti rusa yang rindu akan Tuhan. Seperti rusa yang haus akan air. Biarlah jadikan kami Tuhan dan kami menjadikan hidup kami demikian. Supaya kami menjadi orang yang berbahagia dan beruntung. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan.
berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, Kau segalanya. Yesus, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Kaulah segalanya, Kaulah sumber segala sumber. Biarlah hidup kami terus setia kepadamu. Biarlah hidup kami Tuhan terus mengasihimu. Biarlah bagian kami tetap kuat di dalam-Mu, sebab Kaulah kekuatan kami, Kaulah kota benteng kami, Kaulah perlindungan kami. Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu dahsyat. Terima kasih Yesus, Kaulah yang disembah, Kaulah yang dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Kau sudah membuktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau sudah membuktikan cinta-Mu bagi setiap kami Bapa. Kau memberikan kasih karunia dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Biarlah kami tidak pernah menyia-nyiakan semuanya itu, supaya kami boleh bersama-sama dengan-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Pujian ini berkata, ku mau selalu bersyukur. Bersyukur artinya kita percaya kepada Tuhan dan mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Biarlah setiap kita dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dia Bapa yang setia bagi setiap kita. Haleluya. Biarlah setiap kita setia sampai akhir. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengakhiri kehidupan kita dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya.
Mari kita tetap berdiri, kita mau bersuka cita. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Haleluya, puji Dia, Gloria, puji Dia, Gloria. Haleluya, haleluya. Biarlah iman kami teguh di dalam-Mu Tuhan. Dan kami tahu Bapa, iman yang memberi kekuatan dan yang menyelamatkan setiap kami. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan kau senang hati, Raja keagungan. Kaulah Raja kami Tuhan. Kau berkuasa atas hidup kami. Haleluya.
kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan Raja, Raja keagungan Raja, Raja keagungan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami datang menangis sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara kita kembali untuk berdiri. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan
kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Di hati yang suci. Hati yang suci. Di hati yang suci. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yeralama syarararalama yaralamo. Yeralama yaralama yaralama lama se. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau memperhatikan setiap kami ya Tuhan. Roh-Mu bekerja di antara kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan hati dan pikiran-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkarya ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami ya Tuhan kudus dan sempurna seperti yang Kau keinginkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya. Hari ini kita boleh bertemu kembali. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini judul firman Tuhan adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ya. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang pasif atau menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa seperti halnya yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melakukan satu hal yang aktif. Yang dikatakan Paulus mengatakan adalah satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Seseorang yang melakukan perlombaan harus mengikuti aturan yang membuat perlombaan itu. Yang mewajibkan kita melakukan perlombaan itu adalah Tuhan sendiri. Nanti kita akan mendengar dan akan tahu perlombaan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji nama Tuhan. Ayat yang pertama, kembali ke ayat pertama ya. Dikatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi. Kalau dalam konteks ayat ini ketika penulis Ibrani ini mengatakan kita banyak saksi, saksi di sini ya dalam masa itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Mereka mau melihat bagaimana kehidupan yang dikatakan pengikut Kristus. Mereka mau melihat bagaimana kehidupan yang dinamakan orang percaya. Dan ketika itu jumlah mereka itu sangat-sangat sedikit. Tetapi dari yang sedikit ini Tuhan mau mereka berbuat sebagai orang percaya. Dikatakan kamu adalah terang. Terang di antara kegelapan. Yang tidak ada kegelapan yang tidak ada terang, mereka lah yang menjadi terang, menjadi cahaya. Kalau dikatakan di sini kita ini mempunyai banyak saksi. Mereka mempunyai banyak saksi. Tidak saja mereka pada zaman waktu penulis kitab Ibrani ini ditulis, tetapi pada saat ini pun banyak saksi yang melihat kita. Ya, banyak saksi yang menyaksikan kita bagaimana kita sebagai orang percaya. Kita dituntut, kita dikehendaki supaya memiliki kehidupan yang berbeda. Memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia, orang-orang yang di luar sana. Kita tidak boleh sama, apalagi kalau standar kita itu lebih rendah. Kadang-kadang kita melihat ya, ada standar kehidupan atau moral seseorang bisa lebih rendah daripada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Padahal orang yang percaya kepada Kristus itu dituntut untuk memiliki standar moral yang lebih tinggi. Karena itu dikatakan kamu harus mengikuti dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ya. Bahwa dikatakan seperti ini ya, karena banyak saksi. Ya. Kalau nanti kita akan lihat lagi kembali ya, nanti akan lanjutkan di ayat-ayat berikutnya tentang saksi ini. Ya. Dikatakan marilah kita melakukannya. Ayat 2, ayat 1 dulu sayang.
mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Ya. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita harus menanggalkan beban. Kita nggak bisa ketika kita dalam sebuah perlombaan lari maraton atau lari untuk menjadi satu pemenang dalam perlombaan lari, kita nggak bisa sambil bawa beban. Gak bisa sambil bawa barbel supaya kita juara satu, ya. Jadi orang yang pertama sampai garis finish gak bisa. Harus menanggalkan beban. Mungkin beban di sini adalah masa lalu kita, ya. Luka-luka masa lalu kita, kepahitan kita, ya, sakit kita, kegagalan kita. Itu bisa menjadi beban bagi kehidupan seseorang. Kalau dikatakan marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintang. Jadi yang dapat merintangi seseorang untuk memperoleh atau mendapatkan, ya, menjadi seorang pemenang dalam satu perlombaan, harus yang namanya kita menanggalkan juga beban dan dosa itu, ya. Perlombaannya Allah, kita masuk dalam perlombaannya Tuhan. Dosa yang merintang, dosa itu termasuk keangkuhan, dosa itu termasuk kemalasan. Seseorang harus dapat, ya, masuk dalam perlombaannya Tuhan tanpa ada satupun yang membebaninya, ya. Baik beban masa lalu kegagalan ataupun sifat-sifat buruk, karakter-karakter lama yang membebani, ya. Dosa itu akan merintangi jalannya kita untuk mencapai satu tujuan. Tujuan kita adalah panggilan sorgawi, ya. Tujuan kita itu panggilan sorgawi, ya. Tuhan mau supaya kita ini semua masuk sorga. Makanya proyek besar kita saat ini bagaimana caranya ketika kita menutup mata, ketika kita mati, karena kematian itu realita. Kadang-kadang dan banyak orang tidak mau berbicara tentang kematian. Banyak orang begitu ketakutan tentang mati, ya. Tapi kita tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian, benar gak? Setiap orang yang bernapas, setiap makhluk yang bernapas pasti mati. Demikian juga manusia. Dan orang itu takut yang namanya kematian. Dan kematian itu tidak bisa dihindari. Untuk membicarakannya bisa orang menghindari membicarakannya. Tetapi kematian itu sendiri tidak bisa dihindari. Namun yang anehnya orang tidak pernah mempersiapkan kematian itu. Seorang wanita, ya, yang mengandung. Dia itu sebenarnya ketika dia membayangkan untuk melahirkan anaknya itu begitu takut. Pingin anaknya lahir. Dia pingin melihat anaknya lucu, bagus, ya, cakep, ya, manis. Tapi dia takut sebenarnya. Gak tahu ibu-ibu takut gak waktu membayangkan satu proses melahirkan? Takut, ya. Takut sakit gitu, ya, takut robek dan sebagainya. Itu ketakutan perempuan yang tidak dirasakan oleh orang laki-laki, ya. Tapi toh kelahiran anak itu pasti akan lahir, akan dikeluarkan. Nah, dalam ketakutan itu seorang wanita, dia akan mempersiapkan kelahiran bayinya. Dia juga akan mempersiapkan dirinya sendiri walaupun dalam ketakutannya, ya. Dalam bayang-bayang ketakutannya. Dalam proses kematian, ya, kita tidak perlu memikirkan kapan kita mati. Tetapi kematian itu perlu dipersiapkan, ya. Karena itu mau tidak mau akan datang di dalam kehidupan kita, ya. Persiapkan kehidupan kekal kita. Saudara, kematian itu sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Karena Tuhan itu berkuasa melakukan segala sesuatu kepada setiap orang. Apalagi orang yang dikasihinya. Banyak orang membayangkan kematian itu menyakitkan. Mungkin karena saya juga tidak pernah mengalami kematian. Tetapi belum tentu. Bisa juga orang tidak merasa apa-apa, hilang saja. Seperti halnya Henoh yang diangkat Tuhan. Kayaknya kita tidak ada lagi sih orang yang diangkat oleh Tuhan. Ya, terkecuali dikatakan Henoh, Elia dan Tuhan Yesus. Di Alkitab tercatat hanya ada 3. Ya, hanya ada 3 manusia, yang satu manusia Allah yaitu Tuhan Yesus. Ya, hanya 3 yang terangkat. Dan itu tidak ada lagi, bukan kayaknya, itu tidak ada lagi. Jadi kita jangan pernah membayangkan kita diangkat oleh Tuhan, terkecuali diangkat di awan-awan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya,
Selain itu tidak ada. Ya. Tapi bisa saja orang melalui proses kematian itu dengan nyaman. Itu haknya Tuhan. Dan kita tidak tahu masing-masing itu adalah rahasia. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan semuanya itu supaya ketika kita mati kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mengalami, dikatakan masuklah hai hambaku yang baik dan yang setia. Dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dalam kebahagiaan. Ketika kita mati itu masuk dalam kebahagiaan. Saya juga melihat ada orang ketika mau untuk mempersiapkan kematiannya itu, yang dipikirkan itu siapa yang mengantar, siapa yang mengubur. Takut gak ada yang ngubur, takut gak ada yang antar. Ya. Sebenarnya ketika seseorang mati itu bukan masalah siapa yang mengantar, bukan masalah siapa yang mengubur, pasti ada yang mengantar, pasti ada yang mengubur. Tetapi yang harus kita persoalkan siapa yang menjemput. Namun demikian kembali lagi untuk mempersiapkan itu Tuhan katakan marilah kita itu mengambil bagian dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, karena banyak saksi hidup kita ini adalah kesempatan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, untuk memenangkan satu pertandingan supaya kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Karena itu baiklah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dikatakan dengan tekun berlomba. Jadi enggak sekali, berkali-kali dengan tekun berlomba. Ya, dengan tekun kita melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Yaitu kehidupan di dalam kekudusan dan takut akan Dia. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa dikatakan bahwa kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus? Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya. Karena ketika kita memandang persoalan kita memandang masalah kita, itu akan menjadi beban. Dan akhirnya menjadi dosa yang merintangi kita untuk melakukan pertandingan itu. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu ya bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh dan teladan ya, ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami penderitaan, dia menang. Karena itu jadilah juga kita menang. Karena itu penulis Ibrani ini mengatakan supaya ya ketika kita melakukan perlombaan iman. Jadi perlombaan ini adalah perlombaan iman, perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini adalah perlombaan iman ya. Harus mata kita itu tertuju kepada, artinya mata hati kita, pikiran kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa sampai mati, tak bercela. Demikian juga hidup kita. Mustahil enggak kita tidak bercela? Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Kalau Allah katakan kamu bisa, kita pasti bisa. Kita pasti bisa, ya. Memimpin kita kepada, karena kalau kita melihat bagaimana kehidupan Yesus Kristus, makanya dikatakan Tuhan Yesus adalah juru selamat, ya. Keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada selain di dalam Dia, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yesus Kristus. Tidak ada. Kenapa? Karena melalui kehidupan Tuhan Yesuslah, teladan Tuhan Yesuslah, hanya melalui teladan Dia saja kita itu bisa berkenan. Kita nggak bisa mengikuti teladan Daud, teladan Musa, teladan bisa sebagian hidupnya, tapi tidak bisa seluruh hidupnya. Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan pada zamannya, ya. Tapi apakah kita bisa mengikuti seluruh teladan kehidupan Raja Daud? Tidak bisa kalau ikut kehidupan teladan Raja Daud seluruhnya. Boleh dong kita suami-suami beristri banyak, ya. Boleh dong banyak selir. Jadi tidak bisa, tidak ada yang bisa kita ikuti terkecuali Tuhan Yesus seluruhnya. Seluruh kehidupan, makanya keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga terkecuali di dalam Yesus
Kristus. Kalau kita mengikuti teladan manusia itu ada celaknya, ya. Musa ada celaknya, dia kawin dengan wanita yang bukan tidak sebangsa dengan dia, bukan umat Tuhan. Daud, Salomo sudah gak bisa lagi masalah perempuan poligami, ya. Kesempurnaan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Jadi kalau kita ingin hidup berkenan kepada Bapa, yang kita lihat, yang kita pandang hanyalah Tuhan Yesus. Makanya dikatakan supaya dalam kita melakukan pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita itu pandang Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus yang hidupnya itu hanya untuk kepentingan Bapa, bukan untuk kepentingan diri sendiri lagi. Makanya kita ini tidak boleh lagi hidup hanya untuk kepentingan kita. Tetapi biarlah kita ini hidup hanya untuk kepentingan Bapa saja. Tidak ada dari kita yang boleh memiliki sesuatu. Apa yang saudara miliki saat ini? Kita tidak boleh merasa memiliki, apalagi menggenggam erat-erat. Ya, karena semua yang kita punya, bahkan hidup kita, bahkan nyawa kita sekalipun adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Kesehatan, kekuatan yang kita punya itu bukan kita punya. Itu adalah milik Tuhan. Ya, karena kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Ya, kita ini sudah ditebus dan kita ini adalah orang-orang yang berhutang dengan Tuhan Yesus. Karena itu bayar hutang kita. Ya, dengan hidup kita, dengan apa yang kita punya, ya. Kita tidak boleh lagi merasa, oh aku berhak. Tuhan yang berhak dalam kehidupan kita. Hidup kita ini suka-sukanya Tuhan karena kita ini miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Jadi kita tidak boleh seseorang hidup suka-sukanya kita. Suka-suka aku ngomong, suka-suka aku mau melakukan ini dan itu. Suka-suka aku ingin A dan B, tidak boleh, ya. Setiap orang yang menerima dia sebagai Yesus Kristus Tuhan, dia hidupnya adalah milik Tuhan. Demikian kita. Saudara kekasih, siapa yang menjadi milik Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan, ya. Kita adalah milik Tuhan. Ketika kita berkata kita adalah milik Tuhan, kita wajib untuk melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita berkata kita adalah milik Tuhan, jangan sekedar kita berpikir bahwa karena aku milik Tuhan, jadi perlindungan itu adalah bagianku. Ada hak, ada kewajiban. Ya, seringkali orang hanya berpikir haknya saja sebagai milik Tuhan, untuk dijagai, untuk dilindungi, tetapi tidak berpikir atau tidak menyadari bahwa kita sebagai milik kepunyaan Tuhan juga memiliki kewajiban sebagai milik yang tidak bermilik. Ya, kita punya sesuatu, tetapi itu bukan punya kita. Kita milik Tuhan dan hidup kita bukan milik kita sendiri. Kemudian yang memimpin kita dalam iman. Nah, karena kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, itulah yang memimpin kita kepada iman. Saudaraku kekasih, iman itu bukan berbicara perasaan. Artinya, kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya. Kamu beriman kepada Tuhan Yesus? Ya, saya beriman. Terus? Ya pokoknya saya merasa beriman. Kalau saya menginginkan sesuatu, saya percaya, saya imani, saya pasti dapat. Ya, itu bukan iman. Ya, jadi iman itu bukan berbicara perasaan. Iman juga bukan berbicara tentang perkataan. Ya, tetapi iman itu berbicara tentang tindakan kita, tentang refleksi hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bagaimana kita meresponi kasih Tuhan, bagaimana kita meresponi pengorbanan Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, ketika mata kita tertuju kepada Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus perbuat itu dan kita lakukan itu akan memimpin kita kepada iman, pada perbuatan. Jadi iman itu juga adalah perbuatan kita yang sesuai melakukan kehendak Tuhan. Jadi iman itu bukan perasaan saya beriman. Iman itu bukan hanya sekedar kata-kata di mulut kita bahwa kita orang Kristen, orang beriman, bukan. Ya.
Kemudian dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi itulah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Ketika kita melihat teladan Tuhan Yesus, itu yang membawa kita kepada kesempurnaan. Dan itu tujuan kita. Proyek besar kita masing-masing. Kalau kita tidak masuk pada perlombaan Allah, kalau kita tidak masuk dalam proyek besarnya Tuhan, jangan pernah kita memimpikan tentang sorga. Siap-siap masuk neraka, ya. Siap-siap masuk tempat sebelahnya sorga, ya. Karena tujuan kita hanya dua saja yang tertuju ketika hidup nantinya, ya, setelah kehidupan di dunia ini. Hanya ada dua tempat, tidak ada 4 tempat, tidak ada 3 tempat. Yang ada hanya 2 tempat setelah kematian kita, yaitu sorga dan neraka. Kalau kita masuk neraka itu nggak usah dipersiapkan. Hidup kita itu nggak usah siap apa-apa, santai-santai saja. Hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi orang percaya dipanggil tidak untuk hidup untuk diri sendiri. Tetapi setiap orang percaya itu dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam perlombaan iman yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita melakukan perlombaan itu melihat bagaimana aturan mainnya itu, cara kita tahu aturan main Allah itu, lihat, pandang Yesus Kristus. Pandang ketaatannya. Nah itulah peraturan perlombaan itu. Bagaimana caranya berlomba dalam perlombaan iman, lihat bagaimana Tuhan Yesus hidup. Yang hidup hanya untuk kepentingan Bapa. Kalau seseorang mau menang dalam perlombaan iman itu, ya. Kalau seseorang mau menang dalam perlombaan iman, dia harus lihat caranya Tuhan Yesus baru menang. Dia tidak bisa lihat caranya A, caranya B, caranya C. Dia tidak bisa lihat caranya Musa, dia tidak bisa lihat caranya Daud, dia tidak bisa lihat caranya Yesaya dan sebagainya. Memang nabi-nabi ini adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang dikatakan juga dia adalah pahlawan-pahlawan iman. Tetapi berani mencatat kalau ikut perlombaan, lihat Yesus Kristus, pandang Yesus Kristus. Supaya apa? Iman kita sempurna. Kalau hanya memandang pada tokoh-tokoh ini, iman kita tidak sempurna. Memang kita bisa meneladani sebagian dari kehidupannya, tapi tidak bisa seluruhnya. Karena standar dalam perjanjian baru dan kitab perjanjian lama itu berbeda. Perjanjian baru itu adalah perjanjian yang baru, yang sempurna. Dan kita ini adalah orang-orang perjanjian baru. Jadi standar kita adalah standar perjanjian baru yang memandang kepada Yesus Kristus. Bagaimana teladan Yesus Kristus untuk memimpin iman kita pada kesempurnaan. Dikatakan ya, jadi untuk yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ya. Jadi mengabaikan segala kehinaan. Ketika kita masuk dalam perlombaan iman untuk menyenangkan hati Bapa. Jadi perlombaan iman itu bagaimana kita hidup ini menyukakan hati Bapa. Hanya itu saja, menyukakan hati Tuhan, ya. Kapan sorga bersukacita? Kira-kira kapan sorga bersukacita? Saudaraku. Sorga bersukacita ketika satu orang berdosa diselamatkan. Satu orang berdosa diselamatkan itu mulai dari kita bertobat. Kita ini orang berdosa. Kita bertobat. Kita diselamatkan, sorga bersukacita. Tapi tidak cukup. Setelah kita diselamatkan, kita juga harus memimpin orang pada keselamatan. Jadi kalau kita mau sorga bersukacita, artinya Tuhan bersukacita ketika mulai dari kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, kita diselamatkan, ya. Mengejar kekudusan dan kesempurnaan, kemudian kita membawa orang-orang lain untuk orang berdosa untuk bertobat. Berdosa di sini bukan berarti orang itu ya orang preman, orang pembunuh, orang penjudi, orang pejinah, dia orang berdosa. Tetapi jangan kita berpikir orang berdosa itu hanya seperti orang itu saja. Orang berdosa itu termasuk orang yang baik. Secara moral umum itu dipandang baik, tapi dia tidak hidup untuk kepentingan Bapa. Dia hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dia adalah orang berdosa.
Kalau kata dosa di dalam bahasa Yunani ya, ada banyak kata dosa. Tetapi ada yang satu kata dosa itu hamartia. Itu hamartia itu tidak ada maksud berbuat dosa. Ya, jadi banyak kata dosa itu ada kakos, ada banyaklah saya tidak hafal. Tapi kata hamartia ini, kata dosa dalam konteks hamartia ini, dia tidak berniat untuk melakukan dosa. Tetapi di mata Tuhan itu salah, itu dosa. Ya termasuk adalah orang yang dianggap secara moral umum itu tidak berbuat apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa. Dia kerja untuk diri sendiri, dia menghidupi istrinya, dia menghidupi anaknya, dia baik secara pandangan mata manusia, ya. Tetapi dia tidak hidup dalam kehendak Allah. Kenapa? Karena kita orang percaya dipanggil tidak untuk hidup untuk diri sendiri. Kalau orang itu hidup hanya untuk diri sendiri, kerja hanya untuk istri, anak, dia tidak melupakan Tuhan, ya. Dia sudah gagal di dalam kehidupannya untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini hidup hanya untuk kepentingan Tuhan, ya. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita sehat, kalau kita makan, kita minum, semua untuk kepentingan Tuhan. Cirinya adalah merasa tidak memiliki apapun, hanya untuk kepentingan Tuhan. Jadi seseorang tidak boleh hanya hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Nah, itu hamartia, ya, termasuk dosa, ya. Jadi kalau dikatakan tadi sampai mana tadi, ya? Yang mengabai kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, jadi sangat mengerikan sekali kalau seseorang itu hidupnya itu ya kerja. Saya sering kali sudah mengatakan ini. Kerja itu bukan sekedar orang yang bekerja di luar, laki-laki yang bekerja di luar. Tetapi juga wanita-wanita yang mungkin ibu rumah tangga. Dia lakukan rutinitasnya begitu saja. Kemudian dia mati. Itu rugi kalau kita hidup hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Lanjut lagi. Ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi dalam pertandingan iman yang kita lakukan, yang kita kerja namanya iman, katanya iman itu di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman itu segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya Tuhan sanggup melakukannya, ya. Itu adalah iman, ya. Segala tindakan kita. Nanti kita ya belum sampai ininya saya, ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan. Jadi ketika kita melakukan tindakan iman, perlombaan iman itu ketika ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ya. Orang yang berlomba itu kan lelah, lari perlombaan, lari capek sudah, ya. Rasa tidak sanggup. Tetapi kemudian kita mengingat Tuhan Yesus yang sedemikian hebat menanggung bantahan, ya, terhadap dirinya, dikatakan dari pihak orang-orang berdosa, ya, supaya ketika kita menjadi lelah dalam pertandingan iman kita itu tidak menjadi putus asa, karena kita lihat Tuhan menang, kita juga pasti menang. Nah, dalam konteks ini, ya, ketika penulis Ibrani mengatakan ini, dia menasehati orang-orang percaya pada saat itu, ya. Bagaimana mereka juga orang-orang percaya saat itu akan menanggung penderitaan. Orang-orang percaya saat itu akan menanggung siksaan dan aniaya. Makanya dia katakan pandang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menang, ya, dalam bantahan, dalam aniaya, dalam kesakitan, dalam penderitaan, kita pun juga bisa, ya. Nah, orang-orang terdahulu melakukan itu dan bisa. Apalagi pertandingan iman yang kita lakukan pada zaman sekarang ini. Pertandingan iman pada kita zaman sekarang ini berbeda, ya.
tetapi juga bisa salah-salah kita juga bisa tergelincir. Ya, ujiannya itu ujian kenyamanan. Saat ini ujian kenyamanan. Kalau pada saat itu adalah ujian penderitaan, ya aniaya. Tapi kita pada saat ini adalah ujian dan perlombaan kita adalah perlombaan ujian kenyamanan. Ketika kita tinggal dalam kenyamanan kita, ya, tinggal dalam rasa aman kita tinggal di rumah, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang usik, kita tinggal di dalam persoalan kita atasi persoalan kita sendiri, dan kita melupakan Tuhan, kita gagal dalam perlombaan iman kita. Ya, kita tidak mau masuk dalam perlombaannya Tuhan. Banyak orang yang tidak mau masuk dalam perlombaannya Tuhan. Kemudian, jadi supaya kita tidak menjadi lemah dalam kesulitan kita tidak menjadi putus asa. Lanjut. Mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam segala hal. Kalau kita mau ikut pertandingannya Tuhan, dan kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak mau ikut pertandingannya Tuhan, kita tidak menang, kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Hanya orang-orang yang sudah mengalami penyaringan, kalau dalam satu perlombaan itu kualifikasi, bahasa itunya saya tidak ada yang dapat menolong. Ya audisi, ya boleh kata audisi itu. Ya, kalau orang tidak lulus dalam satu audisi atau satu ujian audisi ya, dia tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi harus melewati seleksi, ya audisi atau seleksi. Ya, oh ini nggak layak, oh ini nggak masuk, oh ini nggak masuk, oh ini masuk. Nah kita mau menjadi orang yang masuk dalam kebahagiaan Bapa kita di sorga, ya. Jadi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Segala hal. Emosi, ya. Mengontrol dalam setiap kehidupan kita, ya. Penguasaan diri, menguasai diri dalam segala hal. Kemudian mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah. Kalau orang dunia saja, saya kemarin lihat buka YouTube, kelihat Adera. Wah, dia ikut pertandingan, dia memiliki badan yang baik itu, dia mengikuti aturan yang begitu sangat ketat. Kita aja nggak sanggup tuh makanannya. Ya yang bukan ini ya kedisiplinannya membutuhkan disiplin. Nah kalau tadi dalam 1 Korintus 9 ayat 25 ini ya, mereka itu melakukan itu untuk mahkota atau hadiah yang fana. Yang sebentar saja menikmatinya, sebentar saja senangnya ya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau kita mendisiplin diri dalam hal rohani, dalam kehidupan hal batiniah kita itu untuk mendapat mahkota yang abadi. Ya, lanjut. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Lanjut lagi, ya sudah tadi ya. Yakobus 4 ayat 4. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang-orang yang mau ambil bagian dalam pertandingan iman, ya, menjadi pemenang, dia tidak boleh bersahabat dengan cara-cara dunia. Dengan filosofi dunia. Tidak boleh ya kita mempunyai cara dan aturan kita sendiri. Ya, bagaimana cara dan aturannya? Lihat bagaimana Tuhan Yesus hidup. Bagaimana caranya kita melihat? Baca Alkitab. Membaca Alkitab pun jangan membaca sesuai dengan kehendak kita. Ya, artinya gini, dicari ayat-ayat yang
menguatkan, dicari ayat-ayat yang menghibur, dicari ayat-ayat yang janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jangan. Dulu saya juga seperti itu, karena diajarin seperti itu. Jadi biasanya orang-orang seperti itu fokusnya itu banyak ke perjanjian lama. Memang perjanjian lama itu hanya berbicara kehidupannya itu tujuannya susu dan madu, ya. Tanah dan berkat yang melimpah-limpah itu susu madu, ya, tanah, ya, memperluas tanah, ya. Nah, itu fokusnya, tapi kita perjanjian baru tidak demikian, itu perjanjian lama. Sudah diperbaharui perjanjian yang baru. Jadi kita membaca Alkitab itu kita melihat teladan dan hidup Tuhan Yesus. Teladan orang-orang yang beriman. Nah, sedikit saya jelaskan tadi masalah saksi. Jadi saksi itu kita melihat saksi, ya, saksi bagaimana pahlawan-pahlawan iman. Dikatakan tadi ayat pertama itu banyak saksi yang mengelilingi. Jadi kita melihat bagaimana pahlawan-pahlawan iman yang sudah menang dalam pertandingan imannya, demikian juga kita harus menang. Lanjut lagi ayat yang 1 Yohanes 2, ya. Ini ayat yang terakhir. Satu ayat lagi setelah ini, ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seseorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Enggak mungkin orang yang mengasihi dunia ini, ya, yang apa yang ada di dalamnya dia kasih sayang dengan Bapa di sorga, itu enggak mungkin. Orang yang menyayangi hartanya, orang yang terlalu menyayangi keluarga, bukannya tidak boleh. Tapi Tuhan di atas segala-galanya, jangan jadi berhala. Harta, kekayaan, segala sesuatu jangan jadi berhala. Makanya dikatakan seseorang yang mengasihi dunia, ya, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kalau kamu tidak punya iman, ya, kalau kamu tidak memiliki kepercayaan yang penuh, setiap kita ini mempunyai namanya ujian iman, ujian kepercayaan, ya. Dan kalau kita tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan, kita tidak memiliki kasih akan Bapa kalau kita mencintai dunia. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, jadi apa itu dunia? Yaitu keinginan daging, keinginan mata, ya, ingin itu, ingin ini, ya. Keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lanjut lagi ayat yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 17 kita baca. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap untuk selama-lamanya. Makanya betapa seseorang itu menjadi orang yang rugi, orang yang sial, orang yang tidak beruntung. Tidak ada kata sial bagi orang percaya, tapi percaya yang bagaimana dulu, ya. Kalau seseorang itu mencintai dunia dengan segala keinginannya, ya, dia menjadi orang yang rugi. Karena semua yang ada di dunia yang kita pegang ini, ya, yang kita cintai erat-erat, kita sayang, yang kita takuti, yang kita khawatirkan, semua akan lenyap. Ya, termasuk diri kita sendiri, semua tidak ada. Yang tinggal hanya roh kita saja yang akan mempertanggungjawabkan. Tetapi dikatakan orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Biarlah setiap kita melakukan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita dan melakukan kehendak Bapa. Haleluya, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang indah. Biarlah setiap firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan mengubahkan hidup kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar ya Tuhan membuat kami bertumbuh ya Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Karena Injil-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Bapa ya Tuhan dan menikmati ya Tuhan hidup bersama-sama dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Glory Yesus Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja,
tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, dan ku dambakan kerajaanmu yang ku ingini. Mari kita bangkit berdiri. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku, pisahkan diriku dari dunia ini, dan semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi kita katakan yang ku ingini. Glory Yesus Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. 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 Ya
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Di dalam perjuangan hidup kami ya Tuhan, di dalam perlombaan yang diwajibkan ya Tuhan, perlombaan iman ini ya Tuhan, kami hanya memandang kepada Engkau ya Tuhan. Supaya kami mengerti ya Tuhan, supaya kami tahu ya Tuhan, bagaimana caranya ya Tuhan, supaya kami boleh memenangkan pertandingan ini ya Tuhan. Supaya kami hidup ya Tuhan hanya untuk kepentingan Bapa, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri ya Tuhan. Dan kami menang ya Tuhan sampai garis akhir. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tundukkan kembali kepala, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami boleh memahami, mengerti bahwa kami harus mempunyai iman yang teguh, yang kuat, yang tekun, melakukan hal-hal yang sesuai dengan rancangan-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi orang yang beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu kekuatan kami hanya Engkau. Dan kami tahu Engkau menyertai bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Nanti Ibu Irusliani berdoa syafaat. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah sumber kehidupan kami, Allah yang mengasihi kami Tuhan, sehingga kami ada sampai saat hari ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau menyerahkan
bangsa, negara, tanah air kami ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun memimpin mereka Tuhan. Biar Engkau mengendalikan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa kami ini Tuhan memiliki Allah yang begitu mengasihi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tanah air bangsa negara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan susunan kabinet yang dipimpin oleh Presiden kami Jokowi kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Biar Tuhan yang mengendalikan mereka sehingga bangsa ini mendapatkan pertolongan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi di bangsa ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di bangsa ini ya Bapa. Bapa ampuni Tuhan akan setiap kesalahan dari bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah ampun. Oleh karena itu kami serahkan tangan Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau menyerahkan juga kota kami Palangkaraya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat keadaan kota kami Tuhan. Engkau melihat keadaan masyarakat kota kami ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menolong setiap uluran tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau mengasihi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Bapa di surga, Engkau Allah yang memandang dari atas Tuhan. Engkau melihat keadaan masyarakat kami saat ini ya Bapa. Mereka membutuhkan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya Engkau yang pegang kendali atas kota kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kota kami saat ini ya Tuhan. Anak miskin, orang janda Tuhan, orang-orang yang membutuhkan Engkau saat ini, orang-orang sakit Tuhan yang dalam saat ini, biar Engkau yang menolong mereka Tuhan, karena umat-Mu yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan masyarakat kami ini ke dalam tangan-Mu. Begitu pun serahkan hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian melayani di setiap gereja-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati, memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Berikan kesatuan hati bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami Tuhan. Hati kami yang merindukan Engkau pada siang hari ini Tuhan. Hati kami yang merindukan kasih-Mu Tuhan. Engkau melawat kami di tempat ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapa, baik yang tidak dapat hadir maupun yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melihat Tuhan, Engkau Allah yang menolong Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semua jemaat-Mu di tempat ini hanya ke dalam tangan Bapa yang Maha Mengasihi. Biar Engkau Tuhan yang menolong setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kirimkan Tuhan orang-orang yang merindukan kasih-Mu Tuhan, yang merindukan uluran tangan Tuhan, yang membutuhkan lawatan Tuhan. Kirimkan di gereja ini ya Tuhan, orang-orang yang mencari Engkau, yang merindukan Engkau siang dan malam Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami merindukan umat-Mu Tuhan untuk berada di tempat ini, untuk memuji, memuliakan Engkau di gereja ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Doa kami Tuhan, doa yang lahir dari iman, saya pengharapan kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kembali kita bangkit berdiri. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih kami sudah dapat melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang ya Tuhan. Kami akan ya Tuhan hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami akan hidup ya Tuhan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami supaya hidup ya Tuhan menyukakan hati-Mu. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.